Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Dr. Syahril. Ya, Dr. Syahril, untuk kasus terbaru ini yaitu subvarian Omikron yang terbaru ini, gejalanya yang ditimbulkan di dalam tubuh manusia ada ciri terkhusus tidak, Dok? Tidak ada, sama ya dengan Omikron, bahkan dengan Delta yang lalu, cuma derajatnya itu lebih ringan. Jadi ada batuk, ada pilek, kemudian tenggorokan yang gatal atau sakit, kemudian juga ada demam. Dan gejala-gejala yang lain ada, tapi semuanya ringan. Nah, tadi mungkin saya bisa nambahin yang disampaikan oleh Dr. Alex tadi, di Jakarta memang tinggi ya, kasus konfirmasi baru, itu salah satu menunjukkan bagusnya tingkat atau upaya tracing dan testing, Mbak ya. Nah, ini berarti ditemukannya kasus yang positif ini akan memudahkan Pemda DKI untuk melakukan isolasi, sehingga penyebarannya akan semakin bisa ditekan. Nah, tadi juga kenapa kok angka hospitalisasinya masih rendah dan angka kematiannya juga rendah, karena ini adalah efek dari vaksinasi yang memberikan daya imun terhadap orang tersebut, sehingga virus itu menyerang dan tidak menimbulkan gejala yang lebih berat, begitu Pak. Oke, baik. Ya, Dokter Syahril, lalu bagaimana dengan program vaksinasi yang sudah digencarkan oleh pemerintah? Apakah sejauh ini masih terus berjalan dengan baik atau ada menghadapi kesulitan? Ya, prioritas utama kita saat ini tetap vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster. Jadi alhamdulillah dengan kenaikan kasus ini, upaya imunisasi atau vaksinasi sudah semakin meningkat. Dan saat ini total untuk dari sasaran jumlah penduduk, kita sudah hampir 64,5%. Sementara yang booster kita sudah hampir 24% dari target dari 50%. Nah, mudah-mudahan kita semua menyadari vaksinasi ini adalah memang untuk menimbulkan imunitas agar kita tidak berat apabila diserang oleh subvarian baru ini. Nah, dengan kesadaran yang tinggi bagi kita semua, maka kita gerakan untuk vaksinasi ini akan semakin baik. Dulu kita ada sentra vaksin, Mbak ya, kemudian oleh TNI Polri, oleh swasta, kemudian oleh BUMN, perguruan tinggi, dan semua sektor. Nah, tentu saja ini akan kita gerakkan secara bersama-sama lagi untuk mengejar target apa yang distandarkan oleh WHO ya, 70% itu. Ya, baik. Saya ke Dr. Alex. Ya, Dr. Alex, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Dr. Syahril bahwa pentingnya ada vaksinasi, tapi yang perlu juga diutamakan adalah protokol kesehatan. Dan sebelumnya pada kasus-kasus sebelumnya seperti Omikron juga pemerintah memberlakukan adanya PPKM. Ini menurut Dr. Alex sendiri, apakah perlu nanti ke depannya diberlakukan PPKM melihat jumlah kasus ini semakin meningkat? Ya, sampai saat ini kita masih berada di bawah kendali instruksi Mendagri nomor 29 sampai 30. Dan kemudian ini akan dievaluasi setiap 2 minggu. Tetapi pun dalam Mendagri tersebut banyak dan hampir semua provinsi, kabupaten, kota itu berada di level 1. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat transmisi komunitas kasus di Indonesia masih sekitar 2,81 atau sampai 2,90 per 100.000 penduduk. Dan kemudian rawat inap juga masih di bawah 5 per 100.000 penduduk. Jadi artinya ini masih terkendali dan terkontrol. Hanya untuk beberapa daerah tertentu memang angka kepositifannya dan angka kasus yang aktif itu meningkat pesat dari 200 sampai 2000-an. Jadi oleh karena itu memang yang menjadi sasaran kita sekarang adalah pengendalian mobilitas warga yang memang dia bergejala. Dan kemudian bagi mereka yang sudah kontak ataupun mereka yang positif, memang ini yang harus mempunyai self-assessment untuk tetap bisa dia berisolasi ataupun di rumah saja. Memang pemerintah memberikan banyak pelonggaran-pelonggaran, tetapi pelonggaran ini juga harus diikuti dan diiringi dengan tingginya kewaspadaan. Karena dengan kewaspadaan yang tinggi, ini juga harus membangun self-assessment. Baik. Contoh, kalau saya bergejala, maka saya nggak keluar rumah. Ya. Kalau saya ada di terminal atau di stasiun, maka saya menggunakan masker.
kendati pun saya sudah 3 kali vaksinasi. Jadi self assessment ini harus penting dan ini harus menjadi bagian dari masyarakat. Ya. Baik, Dr. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Dr. Muhammad Syahril, Jubir Kemenkes RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Sehat dan sukses selalu.